Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur karena pada kali ini tepat pada tanggal 4 Januari 2021 kita diberikan kesempatan lagi untuk belajar meskipun belajar dari rumah. Untuk itu jangan patah semangat ya, tetap harus semangat karena semuanya kita akan tetap berjuang untuk Ananda yang di rumah sedang belajar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, sistem peredaran darah. Tapi kita pada bab ini akan membaginya menjadi dua. Yang pertama kali ini kita akan membahas tentang organ-organ, kemudian sistemnya dan bagaimana peredaran darah itu, ya. Jadi judulnya adalah organ, fungsi dan macam-macam peredaran darah. Sebelum memulai pelajaran, kita harus tahu dulu kompetensi dasar apa yang harus Ananda capai dalam bab kali ini. Nah, kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar 3.7, yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Kemudian kompetensi dasar 4.7 yaitu menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas seperti jenis, intensitas, atau durasi pada frekuensi denyut jantung. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem peredaran darah. Yang kedua, memahami cara kerja organ-organ penyusun sistem peredaran darah. Dan yang ketiga, membedakan macam-macam sistem peredaran darah. Baiklah Ananda, kan udah tahu tuh. Jadi sistem peredaran darah kita itu bekerja, yaitu jantung dan pembuluh. Udah dijelaskan tadi struktur jantung dan apa itu pembuluh ya. Jadi bagaimana kerja jantung itu untuk memompa darah ke seluruh tubuh sebagai alat transportasi? Nah, begini caranya. Jadi kan jantung itu terbagi menjadi 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri dan bilik kanan. Serambi itu sebagai tempat masuknya tempat masuknya darah yang kaya akan CO2, sedangkan bilik itu tempat keluarnya darah yang kaya akan oksigen atau O2. Jadi sebenarnya jantung ini kan berfungsi sebagai alat pompa darah yang berdenyut setiap saat. Cobalah dirasakan nih. Atau coba pegang tangan. Rasa ini denyut setiap berapa detik. Nah, ternyata denyutan itu 60-80 kali per menit. Yaitu terjadi kontraksi dan relaksasi atau mengembang dan mengempisnya jantung. Nah, tekanan itu sampai ke pembuluh nadi atau arteri kita yang di tangan ini. Jadi ketika dek itu ketukan di jantung dengan ketukan di sini di pembuluh nadi atau arteri itu sama. Cara kerja jantung bagaimana, Bu? Nah, kita ibaratkan bahwa si jantung ini kan sudah pompa. Si pembuluh ini adalah selang. Nah, kita akan berfungsi untuk mengalirkan darah. Berarti kita akan berfungsi untuk mengalirkan cairan darah dengan bantuan kekuatan pompa melalui selang pembuluh tadi. Nah, kita harus pahami dulu bahwa bilik kiri yang kaya akan O2. Jadi kita beranjak dari bilik kiri ya. Kita pahami dulu bagaimana si jantung, tujuan dari si jantung memompa darah. Jadi tujuannya ada dua. Yang pertama untuk paru-paru dan yang kedua untuk seluruh tubuh. Nah, kita bahas yang paling besar dulu untuk seluruh tubuh. Jadi darah yang kaya akan O2, oksigen ya. Kita hirup oksigen sampai ke paru-paru. Dari paru-paru ini akan sampai ke serambi ya. Akan sampai ke serambi kiri. Nah, dari serambi kiri ini akan masuk ke bilik kiri. Nah, bilik kiri ini kan kaya oksigen dia darahnya. Nah, akan dipompa keluarlah dia darah ini dari si bilik kiri menuju aorta. Lihat gambar ya, menuju aorta. Nah, dari aorta ini akan menuju ke seluruh tubuh, yaitu dimulai kepala, leher, tangan, badan sampai dengan kaki. Jadi dia dipompa dia darah yang akan kaya oksigen dan sari-sari makanan.
Kemudian ketika sudah dipompa, itu melalui pembuluh nadi, ya. Tadi kan dari pembuluh yang paling besar dari bilik kiri ini ditangkap oleh aorta. Aorta itu pembuluh apa tadi? Pembuluh nadi terbesar. Kemudian masuk ke arteri, pembuluh nadi kecil-kecil, yaitu apa? Ya, pembuluh kapiler arteri ya. Nadi kapiler semua ke seluruh tubuh. Kemudian setelah sudah selesai, maka darah ini akan diambil kembali oleh pembuluh vena atau pembuluh balik sesuai namanya untuk dikembalikan lagi ke jantung ya. Nah, dia akan kembali ke serambi kanan. Jadi dari bilik kiri ke seluruh tubuh kembali ke serambi kanan. Nah, pembuluh yang berperan di sini adalah pembuluh vena atau balik yang tadi yang bagian atas, yang bekerja di bagian atas itu vena cava superior dan bagian bawah vena cava inferior. Nah, itu dia kerja jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua itu kerja jantung yang memompa darah ke paru-paru. Ternyata jantung ini juga memompa darah ke paru-paru karena paru-paru itu tempat pertukaran O2 dan CO2. Jadi ketika kamu hirup oksigen dan mengeluarkan CO2, pertukarannya itu terjadi di paru-paru. Nah, langkah pertama yang dilakukan jantung yaitu dia akan mengeluarkan sel darah yang kaya, sel darah merah yang kaya akan CO2. Nah, jadi hasil sisa tadi dari serambi kanan akan dibawa ke jantung, turun ke bilik kanan, serambi kanan tadi dikembalikan oleh bilik yang kaya akan CO2, udah nggak O2 lagi, kaya akan CO2 dikembalikan ke serambi kanan, kemudian dari serambi kanan turun ke bagian bilik kanan. Nah, bilik kanan ini akan membawa darah yang kaya akan CO2 menuju paru-paru. Nah, di paru-paru ini di sana terjadilah pertukaran gas melalui alveolus secara difusi, yaitu yang CO2 akan dikeluarkan, kemudian diganti dengan O2. Nah, setelah terjadi pertukaran di paru-paru akan kembali ke serambi kiri, ya, ke serambi kiri dan masuk lagi ke bilik kiri dan dipompa lagi ke seluruh tubuh, balik lagi ke serambi kanan, ke bilik kanan, ke paru-paru, ke serambi kiri, seperti itu. Jadi seterusnya seperti itu. Jadi darah itu akan tetap dialirkan ya, yang sebelumnya O2 kemudian zat sisa menjadi CO2 untuk dikeluarkan. Nah, makanya dia dialirkan ke paru-paru untuk terjadi pertukaran gas tadi. CO2-nya dibuang, O2-nya dimasukin lagi gitu ya. Jadi begitu kerja jantung. Nah, jantung kita kan bekerja seperti itu. Nah, sistem peredaran darah ini terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Untuk manusia hanya terjadi sistem peredaran darah tertutup. Kenapa? Karena darah kita mengalir berdasarkan peredaran darah tertutup, yaitu di dalam pembuluh, bukan berserak di tubuh kita, di dalam pembuluh ya. Sehingga dia disebut sistem peredaran darah tertutup. Nah, ini tadi sistem peredaran darah tertutup ini terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah besar itu tadi yang Ibu sebutkan, yaitu proses terjadinya aliran darah dari bilik kiri menuju aorta, menuju arteri, kemudian menuju cabang-cabang dari arteri, pembuluh-pembuluh kecil cabang dari arteri, atau sering disebut dengan arteri kapiler, sampai menuju sel-sel ke seluruh tubuh. Kemudian kembali dijemput oleh pembuluh vena atau balik yang bagian atas, yaitu vena cava inferior, yang bagian bawah vena cava superior, dikembalikan ke serambi kanan jantung gitu. Itulah peredaran darah besar. Sedangkan peredaran darah kecil yaitu yang terjadi pada darah dikeluarkan melalui bilik kanan, dipompa dari bilik kanan menuju paru-paru, dan di paru-paru akan terjadi pertukaran oksigen kemudian dikembalikan ke serambi kiri.
Itulah perbedaan antara sistem peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Alhamdulillah udah selesai pembelajaran kita. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh Ananda mengenai sistem peredaran darah manusia. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena bersyukur adalah kunci kesuksesan. Saya Widya Rohmadani Daulay untuk harimu yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.